Shalom, keluargaku yang kasih dalam Tuhan. Selalu bersuka cita dalam segala keadaan apapun juga, ya. Nikmati pemeliharaan Tuhan dengan syukur yang luar biasa di hidup kita. Hari ini kita akan belajar renungan firman Tuhan lagi, masih di dalam 2 Timotius. Kita akan belajar sesuai dengan tema kita, Be Strong in the Lord. Beberapa bulan-bulan ini kita akan belajar tentang manajemen persiapan, tapi kali ini kita akan bicara membangun kehidupan iman yang teguh. Mari saya akan membawa Bapak Ibu semuanya membaca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Berbagilah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya. Salah satu unsur yang terpenting ketika kita menapaki tahun 2021 yang tidak dapat kita pungkiri adalah bagaimana kita juga mempersiapkan kapasitas iman kita. Tantangan 2021 itu menjanjikan kepada kita semuanya satu kejutan-kejutan yang bukan hanya kejutan yang kecil, tapi kejutan yang bikin kita semuanya bisa mengalami shock yang luar biasa. Baik itu shock di pikiran kita, shock di mental kita, di psikis kita semuanya. Maka ada satu unsur lagi yang harus kita bangun ketika kita memasuki tahun 2021. Apa itu? Yaitu kekuatan kehidupan iman kita yang kuat dan teguh. Iman menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi satu infrastruktur bagi kita semuanya, mempersiapkan kita menjadi orang yang kuat dan teguh untuk kita menapaki tahun 2021. Saya ingat sekali ketika Yosua, saya ingat lagi juga bagaimana Abraham ketika dia bertemu dengan Tuhan, dan ketika Tuhan membawa satu babak baru untuk dibawa ke suatu negeri yang tidak pernah dia ketahui. Dari sana bukan hanya membutuhkan sebuah intelijensi, dari saya bukan hanya membutuhkan sebuah kemampuan berkaitan dengan pengalaman hidup, tetapi iman ternyata menjadi satu dasar bagi pergerakan, perkembangan, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan badai yang sangat berat. Baik itu Abraham, baik itu juga beberapa tokoh-tokoh seperti Yosua, termasuk Timotius. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Paulus meneguhkan lagi kepada Timotius. Dia katakan, aku teringat iman dari nenekmu Lois, juga ibumu Eunike, dan aku yakin itu ada di dalam dirimu. Artinya ketika Timotius menghadapi keraguan yang begitu akut berkaitan dengan tugas yang begitu berat, Paulus menguatkan kepada Timotius supaya dia membangun kehidupan imannya yang teguh lagi, seperti iman yang dimiliki oleh Eunike ibunya dan Lois itu nenek dia. Maka Paulus katakan, kamu harus berdiri dalam imanmu, bangun lagi imanmu, iman yang sudah kau peroleh dari nenekmu dan ibumu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, makanya hari ini kita bicara tentang iman. Nah, iman itu menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita menapaki tahun 2021. Mengapa? Itu menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita menghadapi tantangan 2021. Kita harus membangun kehidupan iman, sama seperti Paulus memberikan motivasi dan memberikan nasihat supaya iman Timotius dibangun untuk terjun menghadapi tantangan gereja yang ada di Efesus yang dia akan pegang nantinya. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, iman itu harus kita bangun karena di sana kita harus membangun sebuah keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada fase ini saya berbicara tentang iman yang bersifat pasif. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan memberikan sebuah janji, Abraham, kamu keluar dari tempatmu dan aku akan memberikan kepadamu sebuah tempat Kanaan di mana air susu madu dan tempat yang kaya raya dan indah yang luar biasa. Abraham belum lihat, belum mengetahui tempat posisinya, semuanya belum diketahui. Tetapi Tuhan memberikan janji itu semuanya. Dan apa yang kemudian dikembangkan di sana oleh Abraham? Abraham percaya, Abraham beriman. Nah, pada fase ini ketika kita bicara tentang iman yang pasif, di sana ada satu bangunan yang sedang diteguhkan, dikuatkan, atau dibentuk. Bangunan apa? Bangunan sebuah kepercayaan, bangunan sebuah keyakinan. Jadi, walaupun Abraham tidak melihat sesuatu yang real di sana, tetapi dia percaya dengan perkataan Tuhan. Dia percaya dan dia yakin bahwa Tuhan tidak pernah membawa dia pada satu situasi yang buruk atau sesuatu yang kehancuran atau penurunan. Pasti dia akan membawa pada satu situasi-situasi yang berkembang dalam segala kapasitasnya. Dan itu sebabnya, maka Paulus menguatkan juga Timotius, kamu bangun imanmu,
Sekarang walaupun di depanmu itu ada tantangan, tapi di sana ada sesuatu yang besar, kapasitas yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu iman karena di sana kita harus membangun satu kepercayaan dan keyakinan yang teguh. Ini adalah bagian dari iman kita yang pasif. Saya memberikan satu gambaran yang sederhana begini, Bapak Ibu. Di Cina sekarang ada satu mobil yang dibangun dengan teknologi yang canggih. Jadi mobil ini tidak ada sopirnya, tapi dikendalikan oleh komputer. Kalau Bapak Ibu semuanya misalnya mau pergi, Bapak Ibu telepon di sebuah perusahaan itu, dan Bapak Ibu catat nama, tempat, posisinya, dan mau pergi kemana, maka perusahaan ini akan mengirimkan mobil ini dan menuju tempat di mana Bapak Ibu semuanya memesan. Dan sampai di tempat itu, ketika mobil itu ada di depan pintu Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu tinggal kemudian kasih keterangan Bapak Ibu akan menuju di tempat mana. Maka mobil ini ya tidak ada sopirnya tapi dikendalikan oleh komputer, itu akan membawa Bapak Ibunya sampai pada satu tujuan. Nah, Bapak Ibu nggak perlu takut, nggak perlu gentar. Bapak Ibu percaya saja bahwa semua itu dikendalikan dengan teknologi yang canggih. Pokoknya Bapak Ibu akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Nah, itu yang terjadi di Cina. Jadi beberapa orang sekarang dia tidak takut lagi. Tidak ada sopir, tetapi dia yakin bahwa mobil yang digerakkan oleh teknologi yang canggih itu akan membawa mereka sampai di tempat tujuan. Walaupun mereka tidak tahu lewat jalan mana, proses mana, apapun juga, tapi itu sudah dikendalikan oleh komputer. Dia tinggal percaya saja, dia tinggal yakin bahwa dia sampai di tempat. Itulah iman. Dalam kondisi dia pasif, dia membangun satu bangunan, instrumen atau satu bangunan untuk kita percaya dan yakin sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Ada satu tugas atau tantangan-tantangan yang berat di sana, ada Tuhan yang akan menyertai kita semuanya. Itu yang pertama, maka kita perlu membangun iman kita. Yang kedua, kita bicara tentang, bukan hanya kita bicara tentang iman yang bersifat pasif, itu yang bagian membangun kerangka percaya kepada Tuhan, kepada janjinya, kepada sesuatu kapasitas yang besar yang Tuhan berikan di depan. Tetapi ketika Abraham melihat faktual tentang janji Tuhan itu, Alkitab berkata, maka kemudian Abraham pergi meninggalkan daerah dia atau kampung dia. Nah, ini adalah satu tindakan iman, action di sana. Nah, ketika kita bicara tentang tadi iman yang pasif, sekarang kita bicara tentang iman yang aktif. Iman yang aktif adalah iman yang membangun satu kerangka ketaatan total kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Timotius juga kemudian diajak oleh Paulus, katakan, kamu tahu, kamu sudah punya iman, bangkitkan itu semuanya, yakini, percaya. Tapi bukan hanya itu, kamu harus mulai bertindak, action. Kalau action di sana berarti kamu sedang membangun satu kerangka ketaatan. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, akhirnya memang Timotius dia bergerak maju dan dia menduduki dan mengambil posisi menjadi gembala yang di gereja Efesus. Dan di sana dia kemudian memiliki ketaatan yang luar biasa. Iman itu membutuhkan sebuah tindakan, action ya, langsung. Kalau kita hanya memiliki iman yang pasif, kita percaya, kita yakin, tapi kita tidak lakukan, maka kita tidak akan menikmati bagian dari buah-buah iman. Iman kita menjadi iman yang mati. Sama seperti iman tanpa perbuatan, maka itu menjadi mati. Nah, di iman yang aktif, maka kita akan membangun satu bangunan kerangka yang hebat, yaitu ketaatan total. Timotius akhirnya menjadi seorang yang taat total. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di 2021, sekalipun tantangannya begitu berat, ingat, dengarkan firman Tuhan, lebih banyak dengarkan firman Tuhan, dengarkan pemimpin rohanimu, dengarkan hal-hal yang rohani, yang membangun, yang memberikan kepada kita semuanya pemahaman-pemahaman yang benar. Dan bukan hanya itu, taat, lakukan total apapun juga. Sekalipun itu bertentangan dengan logika kita, sekalipun mungkin kita tidak melihat, sekalipun mungkin kita tidak mendapatkan gambaran-gambaran detail, lakukan jikalau perintah Tuhan itu benar-benar kemudian ada di dalam hidup kita semuanya. Abraham, walaupun dia tidak melihat detail-detailnya, tetapi dia melangkah dengan iman dia taat total, dan apa yang terjadi? Dia melihat perbuatan imannya itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tindakan iman itu membuka pintu mujizat. Tindakan iman itu membuka sesuatu pemeliharaan Allah secara spektakuler, adik kodrati. Sama seperti itu juga. Waktu Timotius kemudian dia mengambil bagian untuk mengambil tugas sebagai seorang gembala di Efesus, maka dia menikmati berkat-berkat luar biasa dari tindakan real iman dia. Dia menikmati di sana penyertaan Tuhannya secara ajaib. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mengapa manajemen persiapan itu membutuhkan kita harus membangun iman kita dengan teguh? Karena yang ketiga, iman itu memastikan kita untuk menjadi seorang yang setia.
Orang baik banyak, tapi orang setia itu sedikit. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setia itu, iman yang dibangun dalam kesetiaan itu seperti ketika kita membangun satu pondasi yang teguh, kemudian dibangun sampai di bawah, dan kemudian disemen, sehingga kita tidak bisa bergerak kemanapun juga. Teguh di situ, berdiri di situ. Walaupun ada badai, walaupun ada angin, ada hujan, ada panas, kita tidak akan berpaling dan tidak akan beranjak dari tempat itu. Nah, iman itu membutuhkan sebuah tempat untuk kita berdiri tegak di sana secara permanen. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di 2021 akan ada begitu banyak tantangan-tantangan yang mungkin juga akan menggoyahkan kita, memberikan pesona, godaan-godaan untuk kita kemudian tidak fokus, tidak berdiri dalam kesetiaan yang telah kita kerjakan atau menjadi visi kita semuanya. Iman menolong kita semuanya membangun satu posisi kesetiaan yang hebat, yang luar biasa. Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan, tawaran-tawaran pelayanan-pelayanan di depan, termasuk kepada saya juga begitu banyak. Ada tawaran-tawaran yang kelihatannya bisa memberikan jaminan, janji-janji yang luar biasa. Tapi kesetiaan kita terhadap visi yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang memastikan kita untuk tidak beranjak. Kita setia. Dan imanlah yang memandu kita semuanya menjadi orang-orang yang setia. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Ibrani pasal 11, bagaimana para martir, bagaimana pahlawan-pahlawan iman, mereka begitu sangat setia pada panggilan Tuhan, kesetiaan mereka terhadap pelayanan mereka, terus kemudian pada kondisi tempat atau posisi apapun juga mereka begitu setia, luar biasa. Tantangan di depan dibutuhkan orang-orang yang setia. Setia kepada apa? Setia kepada firman-Nya, pegang kepada firman-Nya, setia untuk berdoa, setia untuk percaya sama Tuhan, setia kepada gerejanya, setia kepada keluarganya, setia kepada istrinya, setia kepada suaminya, setia kepada komitmen dia, setia kepada visinya. Maka itu yang akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang siap menghadapi tantangan di 2021. Manajemen persiapan yang ketiga adalah mari kita bangun iman kita yang teguh, karena di situ kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang makin percaya dan yakin, dan kita menjadi orang-orang yang taat total dan bergerak action, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang menjadi setia, luar biasa. Bapak Ibu, apa aplikasinya dalam hidup kita? Aplikasi ya secara praktis adalah begini Bapak Ibu. Tantangan di 2021 itu membutuhkan iman. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki iman, kita pasti akan cepat beralih fokus. Kita tidak menjadi setia, kita kemudian angin-anginan, menjadi suam-suam, kita menjadi tidak percaya. Mungkin kita bisa tinggalkan Tuhan karena tantangannya sangat berat. Jadilah orang-orang yang betul-betul memiliki iman yang teguh di dalam hidup kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih hari ini kami boleh dikunyangkan, dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami ingin terus-menerus membangun manajemen kesiapan hidup kami. Kami ingin terus-menerus juga membangun kehidupan iman kami yang teguh, supaya kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yakin sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang melakukan atau action dan menjadi taat total pada Tuhan, dan kami akan menjadi orang-orang yang setia kepada apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Orang-orang yang setialah adalah orang-orang yang memenangkan pertandingan nantinya, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang Kau memberkati bangsa negara kami dengan pertobatan jiwa-jiwa yang baru. Memberkati Presiden kami Jokowi, memberkati juga Wakil Presiden, memberkati jajaran kementerian dan seluruh Tuhan anggota DPR dan MPR, supaya mereka semuanya bisa bersinergi membangun bangsa Indonesia menjadi negara dan makmur. Lindungi bangsa negara kami dari anasir-anasir jahat, dari orang-orang atau bangsa-bangsa yang berusaha menghancurkan Indonesia. Tuhan jaga, lindungi. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk sponsor kami, mitra-mitra kami yang terus-menerus memiliki hati untuk menolong kami. Berkati mereka dengan berkat yang melimpah di bisnis mereka, di ekonomi mereka, di keuangan mereka, di produktivitas pabrik mereka, sehingga mereka semuanya bisa membangun lagi masa depan. Dan berkati mereka supaya mereka juga bisa menghidupi para karyawan mereka, dan para karyawan mereka bisa memiliki masa depan yang gemilang. Berkati kekuatan kesehatan mereka, pelayanan-pelayanan mereka, dan keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Tuhan yang Kau memberkati. Kami juga berdoa secara khusus terus mendukung juga untuk Le Eminen, tempat kami beribadah. Ya Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Berkati pengurus-pengurus yang ada di sana. Berkati Le Eminen menjadi satu hotel yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk kota kami Cipanas. Berkati ekonomi kami di Cipanas. Berkati agrobisnis, agrowisata, niaga. Berkati juga pertanian, perkebunan,
perkebunan, perikanan, peternakan. Engkau memberkati sehingga ekonomi di Cipanas menggeliat. Engkau memberkati juga untuk kota kami Cipanas, bupati, ke pemimpin-pemimpinnya, bupati, baik itu camat, kelurahan, kepala desa, RW, RT. Engkau memberkati. Kami terus juga mendukung doa untuk jemaat-jemaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk ekonomi jemaat kami, usaha di jemaat kami, mereka yang sudah memulai usaha lama, mereka yang sedang menghadapi masalah-masalah di usaha dan bisnis mereka, mereka yang baru memulai pekerjaan, mereka yang mungkin yang ter-PHK, mereka yang akan memulai sebuah usaha. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati, berikan mereka semuanya daya tahan yang tinggi, daya juang yang tinggi, sehingga mereka semuanya tidak mudah lebay, tidak mudah kemudian putus asa di tengah-tengah segala kesulitan hidup ini. Berkati kekuatan iman rohani jemaat kami, supaya mereka terus mencari Tuhan, dan mereka terus membangun iman dan doa-doa mereka. Berkati juga karakter jemaat kami, supaya mereka bertumbuh menjadi jemaat yang diubahkan seperti jemaat di Tuhan, jemaat-jemaat di kisah Rasul, di mana mereka semuanya menjadi jemaat yang begitu Berea, yang begitu baik, luar biasa. Tuhan, Engkau campur tangan, memberkati kerinduan kami juga untuk memiliki sebuah gedung dan tanah. Tuhan, Engkau supaya kami bisa membangun sebuah tempat untuk beribadah. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa untuk orang-orang yang bernasar untuk membangunkan kami sebuah gedung dan membangun sebuah gereja. Tuhan, Engkau memberkati. Kami memberkati ekonomi mereka, keuangan mereka, bisnis mereka. Tuhan, berkati berlipat kali ganda. Tuhan, berkuatkan komitmen hati mereka untuk mereka benar-benar, Tuhan, berkomitmen untuk membangun sebuah gedung itu. Kami memberkati Tuhan usaha mereka, bisnisnya. Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan untuk keluarganya, kesehatannya, untuk anak-anaknya, semua yang dikerjakannya. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati segala berkat yang datang dari Tuhan. Amin.